Diadaptasi dari kajian sejarah mendalam. Video kali ini akan membawa Anda menelusuri lorong waktu menuju abad ke-18. Ini adalah narasi tentang bagaimana sebuah peradaban menumbangkan tatanan usang mereka untuk merintis sebuah dunia yang sama sekali baru, dunia tempat kebebasan dan kesetaraan mulai digaungkan. Dua dunia di bawah langit Prancis. Kisah ini bermula pada era yang dikenal sebagai rezim lama atau Old Regime. Pada masa itu, Prancis tidak ubahnya seperti dua dunia berbeda yang hidup secara paralel namun tanpa empati satu sama lain. Di satu sisi, Raja Louis XV dan Ratu Marie Antoinette bertahta di atas singgasana absolutisme. Mereka bermukim di Istana Versailles, sebuah mahakarya arsitektur berlapis emas yang menjadi pusat kosmos bagi kaum bangsawan yang menghabiskan hari-hari mereka dalam perayaan, intrik istana, dan kemewahan yang sulit dibayangkan nalar. Namun, tepat di luar kemewahan itu, hiduplah 98 rakyat Prancis yang memikul beban peradaban. Untuk memahami ketimpangan ini, kita dapat melihat struktur hierarki kuno yang membelah masyarakat Prancis menjadi 3 golongan besar. Di posisi paling atas ada golongan pertama, yaitu para pemuka agama atau pihak gereja Katolik. Jumlah mereka sangatlah sedikit, kurang dari 1% dari total penduduk Prancis. Walaupun sedikit, hidup mereka sangat makmur. Mereka menguasai 10% tanah paling subur dan produktif. Istimewaan terbesar mereka adalah mereka sama sekali tidak perlu membayar pajak. Malahan justru kebalikannya. Mereka lah yang berhak memungut pajak atau pajak per-10 dari para petani miskin. Tepat di bawah pemuka agama ada golongan kedua, yaitu kaum bangsawan atau keluarga kerajaan dan keturunannya. Sama seperti golongan pertama, jumlah mereka sangat sedikit, hanya sekitar 1 hingga 2% dari total penduduk. Mereka juga menikmati hidup mewah karena mereka bebas dari kewajiban membayar pajak. Selain itu, kaum bangsawan ini memiliki jalur orang dalam. Mereka memonopoli semua jabatan tinggi dan strategis, baik itu menjadi petinggi militer, petinggi gereja, hingga pejabat pemerintahan. Orang biasa seperti apapun tidak akan bisa menempati posisi-posisi ini. Dan yang terakhir, di bagian paling bawah, menopang seluruh beban negara ada di golongan ketiga, yaitu rakyat jelata. Golongan ini berisi hampir seluruh manusia di negara Prancis, yakni lebih dari 97% populasi. Siapa saja mereka? Mulai dari petani miskin, pekerja kasar, hingga kaum borjuis. Kisah golongan ketiga ini sangat tragis. Mereka lah yang menanggung seluruh beban biaya hidup negara. Mereka diperas dari 3 arah sekaligus. Yang pertama, harus membayar pajak kepada negara. Kedua, harus membayar pajak kepada tuan tanah. Yang ketiga, harus membayar pajak persepuluhan kepada gereja. Ironisnya, setelah uang mereka dikuras habis-habisan, mereka sama sekali tidak memiliki suara politik. Mereka tidak diajak berunding, tidak boleh protes, dan nasibnya sepenuhnya ditentukan oleh segelintir orang di golongan pertama dan kedua. Bisa dibayangkan, 97% rakyat harus bekerja memeras keringat untuk membiayai seluruh fasilitas negara dan membayar pajak berlapis. Sementara, kurang dari 3% orang di atasnya hidup nyaman, menguasai pemerintahan dan sama sekali tidak menyumbang pajak. Di tengah keputusasaan para petani yang kerap gagal panen, sebuah gerakan intelektual mulai merasuk ke ruang-ruang baca dan kedai kopi di Paris. Gerakan ini dinamakan zaman pencerahan atau The Enlightenment. Para filsuf terkemuka seperti Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, dan Montesquieu mulai menuangkan pemikiran kritis mereka. Melalui distribusi massal ensiklopedi, benih-benih gagasan tentang rasionalitas, kesetaraan di mata Tuhan, dan kebebasan individu mulai mekar. Secara perlahan namun pasti, gagasan-gagasan ini membentuk opini publik baru secara radikal, menggugat legitimasi kekuasaan absolut sang raja. Retaknya mahkota dan negara yang bangkrut. Tahun 1774 menandai naiknya Raja Louis XVI ke tampuk kekuasaan. Louis adalah seorang pria dengan niat baik, namun dirundung oleh sifat peragu dan ketidaksiapan untuk memimpin perahu besar bernama Prancis. Malapetaka sejati datang dalam bentuk ekonomi. Prancis terperosok ke dalam jurang kebangkrutan, utamanya diakibatkan oleh utang perang yang membengkak, termasuk dukungan masif mereka dalam membiayai revolusi Amerika demi memperlemah musuh bebuyutan mereka, Inggris. Ketika berangkas kerajaan mulai kosong melompong, Menteri Keuangan menyadari bahwa satu-satunya solusi logis adalah memaksa golongan bangsawan untuk akhirnya mulai membayar pajak. Tentu saja, kebijakan ini disambut dengan perlawanan sengit. Konflik antara monarki dan elit bangsawan
Ditambah melonjaknya harga roti akibat krisis cuaca ekstrim pada tahun 1788 menciptakan badai sempurna. Karena menemui jalan buntu yang melumpuhkan negara, Louis ke-16 mengambil keputusan putus asa yang akan menjadi awal dari akhir kekuasaannya. Ia memanggil pertemuan Estates General atau Majelis Perwakilan Golongan, sebuah lembaga nasional yang sudah membeku dan tak pernah dipanggil bersidang selama 175 tahun terakhir. Runtuhnya tatanan lama. Ketika persidangan Estates General dibuka di Versailles pada Mei 1789, perwakilan rakyat atau golongan ketiga menyadari sistem voting telah dirancang untuk mencurangi mereka. Meski mewakili 97% penduduk Prancis, suara mereka hanya dihitung satu dan selalu bisa diveto oleh gabungan suara pendeta dan bangsawan. Diliputi kemarahan dan keberanian yang baru ditemukan, golongan ketiga menolak aturan main tersebut. Mereka melepaskan diri dan mendeklarasikan entitas baru yang disebut dengan National Assembly atau Majelis Nasional. Ketika raja mencoba menghalangi mereka dengan mengunci aula persidangan, para delegasi ini berbaris menuju sebuah lapangan tenis dalam ruangan yang bisa disebut dengan Jeu de Paume dan mengucap janji suci yang melegenda. Kami bersumpah untuk tidak berpisah dan akan terus berkumpul dimanapun keadaan memungkinkan, sampai konstitusi kerajaan tersusun dan berdiri di atas fondasi yang kokoh. Seketika kepanikan melanda istana. Louis ke-16 merespon dengan memobilisasi pasukan militer di sekitar Paris. Namun, intimidasi militer ini justru memicu ledakan di jalanan. Pada tanggal 14 Juli 1789, massa yang dimotori kemarahan, ketakutan akan kelaparan, dan keputusasaan menyerbu penjara Bastille. Jatuhnya Bastille yang merupakan simbol tirani dan despotisme rezim absolut menjadi penanda paling monumental dalam sejarah Eropa bahwa kekuasaan tatanan lama telah rubuh. Segera setelahnya, Majelis Nasional secara resmi menghapus feodalisme dari bumi Prancis dan merumuskan dokumen revolusioner berupa Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen atau bisa disebut dengan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara, yang menegaskan bahwa seluruh manusia terlahir bebas dengan hak yang setara. Mengukir pedoman pertama hak asasi manusia modern di batu sejarah Prancis. Pengkhianatan Raja dan Revolusi Kedua. Tahun 1789 hingga 1791 digambarkan sebagai periode pembentukan dan perpecahan. Meskipun monarki masih dipertahankan dalam rancangan monarki konstitusional yang baru, upaya mereformasi negara memicu friksi tajam. Khususnya perpecahan mengenai nasib dan kontrol terhadap gereja Katolik yang memicu perlawanan rakyat di daerah pedesaan. Sebuah momen penentu terjadi pada bulan Juni 1791. Sebuah malam yang menghancurkan sisa kesetiaan bangsa Prancis kepada rajanya. Louis ke-16 bersama Marie Antoinette dan keluarganya mengenakan penyamaran dan berupaya melarikan diri melintasi perbatasan untuk merencanakan pemberontakan kontra revolusi dengan bantuan kekuatan asing. Naas bagi raja, ia tertangkap di sebuah kota perbatasan bernama Varennes dan digiring kembali ke Paris sebagai seorang pengkhianat. Kepercayaan terhadap mahkota musnah. Pada saat yang sama, bangsa Eropa lainnya, Austria dan Prusia, menginvasi Prancis karena ketakutan penyebaran virus revolusi. Berada di ujung tanduk, sentimen radikal rakyat meledak melahirkan revolusi kedua pada bulan Agustus 1792. Massa bersenjata meruntuhkan istana Tuileries, menggulingkan monarki berusia berabad-abad itu selamanya, dan mendeklarasikan Prancis sebagai sebuah republik. Masa teror, darah, dan giletin. Republik Prancis lahir prematur di dalam kepungan peperangan dan pengkhianatan internal. Langkah pertama negara muda itu adalah mengirim sang mantan raja ke tiang giletin pada Januari 1793. Eksekusi ini memancing kemarahan hampir seluruh kekuatan Eropa dan bersatu menggempur republik. Dalam keadaan yang sangat genting, pemerintah sementara radikal yang dikendalikan oleh Komite Keamanan Publik, dipimpin oleh peguam berhati dingin bernama Maximilien Robespierre, mengambil kendali absolut. Robespierre percaya sepenuh hati bahwa republik hanya bisa diselamatkan lewat sebuah kemurnian yang dijalankan bersama ketakutan yang mencekam.
Disinilah Prancis memasuki periode paling kelamnya. Pemerintahan teror atau yang disebut dengan The Reign of Terror yang terjadi pada tahun 1793 sampai 1794. Hampir tidak ada keadilan. Setiap kecurigaan berhadiah penggalan kepala. Aristokrat, rohaniawan, perempuan penenun, hingga sesama pemimpin revolusi yang dinilai kurang revolusioner dikirim ke giletin. Darah menggenang di alun-alun Paris. Hingga pada puncaknya, ketika seluruh anggota pemerintahan dihantui paranoid dan ketakutan akan diseret, mereka bersatu melawan sang diktator teror. Pada Juli 1794, Robespierre ditangkap, rahangnya ditembak hancur dan dikirim ke mesin pemenggalnya sendiri menutup tirai masa teror. Kematian perlahan Republik dan bangkitnya sang jenderal. Kehancuran dan kengerian di masa teror meninggalkan bangsa Prancis dalam kelelahan emosional dan krisis eksistensial. Menjelang 1795, Republik digantikan oleh sistem direktori, sebuah pemerintahan eksekutif beranggotakan 5 orang. Sayangnya, direktori tumbuh subur di atas korupsi, birokrasi yang lamban, perpecahan kelas dan ketidakstabilan militer akibat pemberontakan sana-sini. Rakyat mendapatkan satu hal di atas segalanya, stabilitas. Doa ini dijawab oleh seorang pemuda kelahiran Korsika, seorang jenderal militer dengan karir yang melesat bagai meteor karena kecemerlangan taktisnya dalam memenangkan perang demi perang melawan musuh Republik. Ia adalah Napoleon Bonaparte. Pada tahun 1799, di tengah kelemahan direktori, Napoleon melakukan kudeta, mengambil alih kendali pemerintahan, dan menyudahi keruwetan revolusi. Peristiwa ini meresmikan kematian Republik Prancis yang masih belia, yang puncaknya ditandai dengan langkah angkuh Napoleon memahkotai dirinya sebagai Kaisar Prancis pada tahun 1804. Warisan yang tak lekang oleh waktu. Secara harfiah, revolusi Prancis tampak seperti sebuah ironi berdarah yang bergerak berputar. Dimulai dari menggulingkan seorang raja absolut, lalu diakhiri dengan berdirinya seorang kaisar militer diktator yang jauh lebih kuat. Namun, melihat revolusi Prancis hanya dari kegagalan sistemnya adalah sebuah kekeliruan besar. Revolusi ini berhasil dalam pencapaian fundamentalnya, menghancurkan selamanya hak istimewa feodalisme kuno, yang dimana gagasan bahwa kekuasaan tidak turun dari langit, melainkan berakar dari kehendak rakyat, menjadi pijakan dasar berdirinya negara-negara demokrasi di masa depan. Kesetaraan di mata hukum terpatrik kokoh menjadi norma moral manusia modern. Konsep hak asasi manusia dan persaudaraan antar bangsa yang dulunya hanya dibisikkan dalam ruang-ruang diskusi, kini diteriakan di seluruh penjuru dunia. Rakyat Prancis melepaskan tatanan dunia lama ke tiang bara, membakarnya habis, dan membangun dunia baru di atas abunya. Sebuah dunia tempat kita, peradaban masa kini masih terus berpijak.